Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan yang tentunya ini adalah bulan yang sangat mulia, tempat di mana kita memperbanyak amal ibadah yang setelah bulan Ramadan nanti akan kita lanjutkan dalam bulan-bulan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan di bulan Ramadan tentunya memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan di bulan selain Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang memang dikhususkan untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dari segi usia kita mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad disebutkan di dalam hadis baina sittin ila sab'in, hanya berkisar di antara 60 sampai 70. Jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya, tentunya usia umat Nabi Muhammad relatif lebih singkat. Oleh karena itu, keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu yang dilipat gandakan pahalanya adalah menjadi kunci agar amal ibadah kita, agar pahala kita bisa banyak di sisi Allah dengan dilipat gandakannya, termasuk bulan Ramadan. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, amalan yang paling utama adalah amalan yang akan diperiksa pertama kali di hari kiamat. Di dalam hadis kita membaca bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabul abdi yawmal qiyamah fahuwa as-salah. Amalan yang pertama kali diperiksa atau dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau bagus salatnya, alhamdulillah, maka beruntunglah, bersyukurlah, ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tapi kalau buruk salatnya, na'udzubillah min zalik, maka akan merugilah orang tersebut. Ya, inilah kita khawatir. Kita sholat berusaha sebaik mungkin, melengkapi syarat, rukun dan lain sebagainya, khusyuk sebisa mungkin. Namun kadang-kadang ada kekurangan-kekurangan yang tidak kita sadari. Lalu bagaimana solusinya kalau ternyata sholat yang kita lakukan masih banyak kekurangannya? Hadis tadi masih bersambung lagi. Fa ini taqos, kalau ada kekurangan dari sholat wajib yang kita lakukan, qala Rabbu Azza wa Jalla, Allah akan berkata, Allah akan berkata, unzuru hal li'abdi minat tatawwu fayukammilu biha. Hai malaikat, kata Allah, lihat dulu ke hambaku tadi, ada tidak amalan-amalan sunnahnya sesuai dengan apa yang sedang diperiksa. Jadi kalau sholat wajib yang sedang diperiksa, maka ditengok sholat sunnahnya. Fayukammilu biha. Sholat sunnah tadi akan menyempurnakan sholat wajib yang tadi inin taqasa, ada kekurangannya. Apakah kekhusyuannya, apakah sah dan rukunnya, ya, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sengaja, maka sholat sunnah tadi fayukammilu akan menyempurnakan sholat wajib yang ada kekurangan tadi. Walidzalika min sa'iril a'mal, begitulah selanjutnya untuk semua amal. Puasa wajib kalau ada kurang maka akan dilengkapi dengan puasa sunnah, ya. Zakat, ya, kalau ada kurang maka akan dilengkapi dengan zakat-zakat sunnah, yaitu sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, ya, kita akan membahas. Kalau pekan lalu atau hari lalu kita sudah mendengar tausiah tentang sholat tahajud, maka hari ini kita akan mengkaji tentang sholat sunnah yang akan melengkapi sholat wajib tadi, yaitu sholat witir, ya, sholat witir.
Kita sudah maklum bahwa di tarawih ya, biasanya setelah tarawih kita akan melaksanakan sholat witir. Apa sebenarnya keutamaan sholat witir? Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, model dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah menyampaikan kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh ya, sebagai motivasi, dan menyampaikan ancaman untuk orang yang maksiat sebagai rasa takut, memunculkan rasa takut sehingga tidak melakukan maksiat. Nah, begitu pula dakwah kita kali ini, kita akan awali dengan motivasi kabar gembira bagi orang yang mengamalkan sholat sunnah witir. Sehingga dari model itu kita berharap setelah tahu keutamaannya, kita akan semangat untuk melakukan sholat sunnah witir. Ma'asyiral muslimin, sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, apa sebenarnya keutamaan sholat witir yang selalu kita kerjakan dan kita mengikut imam biasanya kalau di masa Ramadan ya, setelah sholat tarawih? Apa keutamaannya? Ana Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi ana Kharijah bin Huzafah annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Ini luar biasa. Allah telah melebihkan kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad satu solat yang lebih utama bahkan dari unta merah. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, kalimat unta merah di sini adalah suatu harta yang sangat berharga di masa Nabi Muhammad SAW dan di kalangan orang Arab pada masa itu. Unta merah. Dan ada satu solat yang ternyata lebih berharga dari harta yang paling berharga di masa itu. Jadi kalau masa sekarang apa harta yang paling berharga? Nah itulah dia. Ada satu solat yang lebih berharga dari harta tersebut. Kita sambung hadisnya. Al-witru ja'alahu Allahu lakum fima baina salatil Isya ila ayyattali al-fajri. Allah menjadikan solat witir. Masya Allah, solat witir. Solat witir ini sesungguhnya ya, dilakukan oleh hamba-hambaku, maka dia lebih utama, lebih berharga daripada harta yang paling berharga sekalipun dalam ukuran dunia di masa mereka. Jadi solat witir ini luar biasa. Nah, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apalagi keutamaan solat witir? Ya, keutamaan solat witir ini apalagi? Dalam hadis, masih dalam hadis, kita hari ini membuka hadis Jami' Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi bahwa Ali berkata, Anna Ali radhiyallahu anhu qala, al-witru laisa bihatmin. Salat witir itu ya, memang bukan salat wajib. Ka salatikumul maktubah, seperti salat-salat wajib lainnya. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul melakukan amalan ini, amalan sunnah ini, dan senantiasa istimrar ya, dilakukan Rasul. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Quran. Oh, Masya Allah, maka witirlah wahai ahlul Quran. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, ahlul Quran adalah ahlul yang paling mulia, dan Allah ya lewat Rasulnya mengilhamkan untuk menyuruh para ahlul Quran ini untuk witir. Jadi mafhum mukhalafahnya, lakukanlah witir, mudah-mudahan kita termasuk golongan ahlul Quran, karena ahlul Quran ini adalah amalan ibadah yang sangat direkomendasikan atau dianjurkan sekali untuk ahlul Quran. Siapa yang lebih baik dari ahli Quran? Tentu tidak ada. Di dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu wahai manusia adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ya, dan juga mempelajarinya. Dalam hadis lain dikatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk menjadi teman kepada ahli Quran. Maka ahli Quran ini yang paling mulia.
Dan amalan yang paling orang-orang yang paling mulia ini salah satunya adalah witir. Lakukanlah witir, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ahlul Quran. Inilah diantara keutamaan sholat sunnah witir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah mengetahui keutamaan sholat sunnah witir. Nah, sekarang kita akan semangat untuk sholat witir. Tapi kita mau tahu kapan bisa dilakukan sholat witir, dan ini akan dikaji berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan sekedar qaul atau pendapat, tapi kita akan langsung membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Masruqin annahu sa'ala Aisyah an witrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqalat. Jadi ada sahabat bernama Masruqin, dia bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, nah ini Aisyah istri Nabi, pasti sangat tahu amalan-amalan Nabi, kan begitu ya. Wahai Aisyah, Ummul Mukminin, tolong ceritakan kepada kami bagaimana witirnya Nabi itu. Nah, kapan Nabi melaksanakan witir? Jawaban Aisyah, min kullil lail qad autar. Setiap malam Rasul melakukan sholat witir. Ma'asyiral muslimin, sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, setiap malam ya. Jadi kita biasakan di bulan Ramadan, bawa juga ke bulan-bulan selanjutnya di luar Ramadan, karena Rasul, kata Aisyah ibunda kita ummahatul mukminin, melakukan witir di setiap malamnya, di sepanjang malamnya hingga akhir hayatnya. Kapan Rasulullah melakukannya? Qad autara awwalihi. Terkadang Rasul melakukannya di awal. Di awal kapan? Berarti Rasul sebelum tidur, tapi sesudah selesai semua sholat wajib seperti Aisyah dan sholat sunnah lainnya, sebelum tidur. Tapi terkadang kapan Rasul melakukannya? Wa awsatihi. Kadang Rasul melakukannya di tengah malam. Wah, ini biasanya jam-jam 12. Kalau kita katakan jam-jam 1, ya Rasul pernah melakukan witir di jam tersebut. Kapan lagi? Wa akhirihi. Kadang Rasul juga pernah melakukannya di akhir malam, yang kita kenal dengan sepertiga malam. Jadi Rasul pernah melakukan di awal, sebelum tidur, sholat witir. Rasul pernah melakukan di tengah-tengah malam, sholat witir. Dan Rasul juga pernah melakukan di akhir. Tandanya kita juga bisa melakukan sholat witir di pilihan-pilihan waktu tersebut. Fantaha witruhu hina mata ila sahari. Namun ketika Rasul sudah semakin tua, ya di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, beliau melakukan witir di sepertiga malam, dekat waktu sahur. Jadi kita bangun sahur, ya jamaah, semangat tarbiyah yang dirahmati Allah, bangun sahur jam 3, sholat dulu, tahajud dan lain sebagainya ya, selesaikan witir lalu membaca Al-Quran, setelah itu baru sahur. Jadi ini luar biasa. Di Ramadan ini kita dilatih untuk bangun sepertiga malam, dan kita bisa mendapatkan keutamaan qiyamul lail di malam-malam tersebut. Selanjutnya, sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, apakah, nah ini jadi pertanyaan, bolehkah sholat witir, tidur, lalu terbangun dan sholat lagi? Kan itu ya, kita sudah taraweh, kita sudah sholat witir, tertidur, lalu bangun sebelum masuk waktu subuh, masih ada waktu qiyamul lail, kita langsung melaksanakan sholat tahajud lagi. Boleh atau tidak? Batal tidak witir yang tadi? Diulangi lagi tidak witirnya? Ada jawabannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, man khashiya minkum alla yastayqadha min akhiril lail falyutir min awwalihi. Orang-orang yang takut tidak terbangun untuk sholat witir di akhir malam, di sepertiga malam, falyutiru min awwalihi, lakukanlah witir di awal-awal malamnya ya. Wa man tami'a minkum ayyaquma min akhiril lail, tapi orang-orang yang tamak dalam amal, maksudnya sangat ingin yang paling utama, dia yakin bisa melakukan di akhir lail, di akhir malam, yaitu sepertiga malam ya, jam 3 sampai menjelang subuh ya. Fa in qara'tal Qur'an mahduratun wa hiya afdal. Kemudian dia baca Al-Qur'an, nah itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Namun
menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Mubarak, Asy-Syafi'i dan penduduk ahli Kufah itu mengatakan bahwa boleh sholat witir lalu tidur, terbangun, alhamdulillah bisa sempat tahajud, witir yang tadi sudah sah, tidak perlu diulangi lagi setelah tahajudnya. Itu pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Anas bin Malik, ya, Syafi'i dan penduduk ahli Kufah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah tahu waktu-waktu sholat witir. Kita sudah tahu keutamaan sholat witir. Yang paling utama di sepertiga malam. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah kapan berakhirnya waktu sholat witir ini. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, dalam hadis an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tala'al fajr faqad dhahaba kullu salatil lail wal witru fa'autiru qabla tulu'il fajr." Kalau sudah terbit fajar, semua solat sunnah malam apapun judulnya, tahajud kah, witir kah, segala macam, solat sunnah hajat dan lain sebagainya, itu tidak boleh lagi kalau sudah terbit fajar. Fa'autiru, maka kalau mau witir, kalau mau qiyamul lail, ya, qabla tulu'il fajri, lakukanlah waktunya sebelum terbit fajar. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, ya, jadi kita punya kesempatan untuk melakukan sholat sunnah witir di waktu yang paling baik, yaitu sepertiga malam, karena kita bangun sahur, ya, kita harus sahur karena dalam sahur itu ada barokah, itu hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi sahur itu bukan sekedar untuk menguatkan ketika berpuasa, tapi ada barokah di sana. Jadi kita harus sahur. Dengan sahur kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa witir, tahajud di dalam sahur tersebut jika kita belum witir di awal malam. Berapa jumlah rakaat sholat witir yang dilakukan oleh Nabi? Apakah 1? Apakah 3? Ya, ataukah lebih dari 12? Lebih dari 11? Lebih dari 9? Nah, kita akan baca berdasarkan hadis anak Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah, ya. Beliau sebelumnya adalah mempunyai suami, ya, Abu Salamah, namun wafat dalam syahid, ya, dalam peperangan. Banyak anak yatimnya. Maka Rasulullah SAW, ya, salah satu istrinya adalah Ummu Salamah, ya, untuk menyelamatkan anak yatimnya. Anak Ummu Salamah qalat, Ummu Salamah mengatakan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakaatin. Rasul itu sholat witir 13 rakaat. Falamma kabira wa dha'afa autara bi 7. Tapi ketika Rasul sudah semakin tua, sudah semakin lemah, Rasul sholat witir hanya 7 rakaat, ya, bisa 7 rakaat. Waqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru bi 13. Witir itu bisa 13 rakaat. Wa 11 dan 11 rakaat. Wa 9 wa 7 wa 5 wa 3 wa wahidah. Bisa 9, bisa 7, bisa 5, 3 dan 1. Jadi witir tetap bilangan ganjil. Ini pilihan rakaat sholat witir. Jadi bisa banyak, ya, bisa banyak. Di qiyamul lail itu dirikanlah. Dan Rasul pernah mengerjakannya, ya, semua Rasul pernah mengerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, witir di bulan Ramadan tentunya berlipat ganda lagi, ya, pahalanya. Dan witir di bulan Ramadan itu ada pembedanya, ciri khasnya dengan witir di bulan-bulan lain, ya. Kita lihat di dalam hadis, waqad ruwiya an Ali bin Abi Thalib annahu kana la yaqnutu illa fi nisfil akhir min Ramadan wa kana yaknatu ba'da ruku'. Jadi diriwayatkan dari Imam Ali bahwa ia melakukan kunut di 15 Ramadan hingga 30 Ramadan. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hingga akhir Ramadan ke 30 Ramadan.
Ali bin Abi Thalib melakukan kunut dalam witirnya dan dia melakukannya ba'da ruku, setelah ruku. Jadi seperti yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan di masjid-masjid. Jadi itu ada dalilnya. Itu jelas dalilnya dan bisa dilihat dalam kitab fikih I'anatul Talibin, itu juga dijelaskan ya. Jadi di 15 itu biasanya setelah witir kita akan ada kunut. Nah, ini dalilnya. Dan ini juga waqad zahaba asy-Syafi'i wa Ahmad. Ini menjadi mazhabnya yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itulah pembeda witir di bulan Ramadan, ada kunutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semangat untuk memperbanyak amal ibadah dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya tadi. Apa bacaan? Nah, ini ya, kita membahas fiqihnya dengan jelas, sempurna, berdasarkan hadis. Apa bacaan yang dibaca Rasulullah SAW dalam melakukan sholat witirnya? Kana Rasulullah SAW yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la. Rasul membaca sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'atin. Jadi surah Al-A'la, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu yang diamalkan Rasulullah ketika sholat witir. Nah, pertanyaannya, kita biasa di masjid kita melihat ya, kita ikuti imam-imam itu membaca al-mu'awwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas di surat witir. Apakah ada dalilnya? Kita baca. Sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah SAW. Aisyah ditanya, Ummahatul Mukminin ditanya, bagaimana bacaan Rasulullah ketika salat witir? Apa yang beliau baca? Apa jawabnya? Qalat, Aisyah berkata, kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama biasanya Rasul membaca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah biqul ya ayyuhal kafirun. Ya, rakaat kedua Rasul membaca al-kafirun. Wa fi tsalitsah biqul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan di rakaat ketiga Rasul membaca al-Ikhlas, al-Falaq dan An-Nas. Berarti ada dalilnya dari amalan-amalan yang selalu kita ikut selama ini bersama imam-imam di masjid kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah. Kita telah membahas fikih atau hadis-hadis yang membahas tentang sholat witir, keutamaannya, rakaatnya, ya, bacaan-bacaan yang utama, surah apa dalam sholat witir, yang paling utama mengerjakannya, kita sudah bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, kajian kita hari ini, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat sunnah witir, dapat menambah semangat dan keyakinan kita dalam mengamalkan ibadah sholat sunnah ini. Tentunya semua ini berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pemahaman kepada kita dan disampaikan kepada umat, khususnya para sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan keberkahan dan keutamaan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.